Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Devina. Jadi mungkin video kali ini akan berbeda dengan video-video YouTubeku sebelumnya, karena kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang marak atau intens lagi dibahas di kalangan netizen Indonesia. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan disclaimer pada video kali ini, karena video kali ini mungkin topiknya akan panas dan juga mendalam. Jadi bila ada kata-kata atau perbuatan aku yang menyakiti hati suatu individu atau suatu kelompok, mohon dimaafkan karena apa yang aku ucapkan kali ini akan berdasarkan pada murni opini aku sendiri. Jadilah penonton dan juga pendengar yang bijak, guys. Jadi jika ada saran yang menurut kamu baik, kamu bisa ambil. Tapi jika ada saran yang menurut kamu buruk, kamu cukup buang itu jauh-jauh, tidak usah dibesar-besarkan. Dan juga cukup kamu tahu aja. Jadi masuk kuping kanan, mental lagi kuping kanan. Jadi cuma mental gini, enggak kamu masukin ke otak ataupun ke hati. Jika kalian melihat di sosial media kalian seperti di Instagram, di Twitter, di TikTok, di YouTube, ataupun di sosial media lainnya, kalian pasti menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami insiden-insiden yang cukup menyakitkan hati, mulai dari kasus pembunuhan terhadap wanita, pemerkosaan, pengurasan harta, seperti itu, dan banyak lainnya lagi. Nah, yang mau aku tekanin di sini, mengapa sasarannya kali ini lagi berpusat kepada seorang wanita, para wanita yang ada di Indonesia. Mungkin kalau aku bisa menyebut suatu kasus, aku akan menyebut kasusnya almarhumah Kak Novia Widyasari, di mana dia punya pacar seorang abdi negara atau polisi, dan juga ternyata beliau hamil, lalu dipaksa oleh pacarnya itu untuk aborsi. Namun karena banyak sekali tekanan yang beliau alami, akhirnya beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sebenarnya melalui kasus almarhumah atau kasus beliau tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa mengapa yang harus menanggung malunya, yang harus menanggung beban moralnya, itu adalah perempuan atau wanita. Sedangkan laki-laki ini masih bisa berkeliaran di luar sana, masih bisa hahi. Agak janggal banget kenapa harus diaborsi, padahal kamu yang berbuat, kamu juga yang harus bertanggung jawab. Harusnya seperti itu. Seperti yang kita tahu, banyak sekali orang yang bisa menuntut hak-haknya, tapi tidak bisa menjalankan kewajibannya. Tidak semua orang punya jiwa yang besar untuk bisa bertanggung jawab. Tidak semua orang berani untuk bertanggung jawab. Satu lagi kasus yang akan aku bahas yaitu adalah kasusnya almarhumah Kak Edelini Laura Anna. Sorry kalau pengucapan namanya salah. Jadi beliau baru saja menutup usianya pada kemarin tanggal 15 Desember tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa dia juga tengah menuntut keadilannya dari pacarnya, lagi-lagi itu adalah seorang selebgram juga. Namun karena kecelakaan yang mereka alami berdua, beliau ini harus mengalami kelumpuhan dan juga mengalami pemerasan dari si cowoknya ini. Namun lagi-lagi pada kasus kali ini pula, si cowoknya ini, pacarnya, lari dari tanggung jawabnya. Lagi-lagi mereka tidak punya jiwa yang besar untuk bertanggung jawab, tidak punya keberanian untuk bertanggung jawab terhadap pacarnya, terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dari dua kasus tersebut, kalian bisa bayangkan betapa hancurnya hati kedua orang tua mereka yang telah membesarkan putrinya dengan baik, telah mendidik dengan sebaik mungkin, telah menjaga putrinya, dan juga menjadikan putrinya itu sebagai tuan putri di istananya. Namun ternyata justru yang menghancurkan putrinya itu adalah orang yang tadinya sangat disayangi dan juga dipercayai oleh putrinya, pacarnya sendiri. Kira-kira seberapa besar malu yang harus ditanggung, dan kira-kira seberapa besar dosa yang harus ditanggung oleh kedua laki-laki tersebut. Bukan dua laki-laki saja, seluruh laki-laki yang telah menyakiti perempuan.
saat hukum di Indonesia tidak bisa lagi bertindak dengan tegas. Untungnya, masyarakat Indonesia, netizen di Indonesia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, the power of netizen, untungnya untuk mengadili para pecundang-pecundang ini seadil-adilnya melalui sanksi moral atau sanksi sosial. Namun jika kita berbicara hukuman apa sih yang pantas didapatkan oleh para pecundang ini, sebenarnya jika kita membicarakan sanksi apa atau hukuman apa yang pantas didapatkan oleh mereka, para pecundang-pecundang ini, itu tidak akan ada habisnya. Saat dia di penjara, dia bisa saja bertaubat, bisa saja semakin menjadi. Jika kita memberikan denda ganti rugi kepada keluarga korban, itu tidak akan setimpal. Karena menurut netizen, nyawa harus dibayar dengan nyawa, kaki harus dibayar dengan kaki, seperti itu. Namun menurut opini pribadi saya, sanksi atau hukuman yang pantas didapatkan oleh para pecundang ini adalah sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena seadil-adil atau setegas-tegasnya manusia mengadili manusia yang lain, mereka tetap manusia yang punya keterbatasan, yang punya rasa kasihan nantinya, yang punya rasa tidak enak, ataupun manusia bisa berbuat dosa lainnya seperti menyogok, ataupun bisa juga lari dari tanggung jawab, seperti itu. Namun jika sudah Tuhan yang mengadili, itu akan diadili seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Makanya kita sebagai netizen harus tetap menjaga ketika kita menjaga perkataan kita, karena saya paham walaupun kalian semua marah, kalian semua kecewa, kalian semua gregetan dengan para pecundang itu, tetap saja dia adalah seorang kriminalitas. Jangan sampai kita juga menjadi seorang kriminalitas yang sama seperti dia hanya karena ingin mengkritik orang lain. Mungkin jika kita melihat ke seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru Indonesia, kita akan banyak melihat bagaimana kampanye tentang wanita harus menutup tubuhnya, wanita harus menjaga pakaiannya, wanita harus menjaga tata krama dan juga perilakunya. Tapi sepertinya bukan ini cara yang paling tepat untuk menjaga wanita tersebut. Tetapi mirisnya, kampanye tentang laki-laki yang harus menjaga etika dan juga nafsunya itu sangat jarang sekali ditemukan. Karena sebenarnya ini permasalahan antar dua gender. Satu wanita dan satu pria atau laki-laki. Nah, jadi jika sudah dilakukan tindakan preventif untuk pihak wanita, maka juga harus dilaksanakan tindakan preventif untuk pihak laki-laki. Namun sayangnya, akhir-akhir ini banyak sekali yang menyepelekan bahwa laki-laki juga harus menjaga perilaku, harus menjaga tata krama, dan juga harus menjaga atau mengkontrol nafsunya. Saya bisa menutup tubuh saya, tapi saya tidak bisa menutup matamu. Saya bisa mengendalikan pikiran dan juga diri saya sendiri, tapi saya tidak bisa mengendalikan nafsumu. Sehingga di sini yang harus diedukasi lebih dalam bukan hanya dari pihak wanita, namun juga harus dari pihak pria atau laki-laki. Sepertinya pakaian ini bukan jadi alasan utama bagaimana seorang wanita akhirnya bisa dilecehkan. Karena walaupun wanita itu berpakaian sopan, berpakaian tertutup, tetap saja banyak setan yang berkeliaran, nafsu yang kita tidak tahu dari orang lain, akhirnya mendorong laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Jadi saya harap netizen yang cerdas, yang berwibawa, dan juga yang bijak bisa melakukan kampanye-kampanye secara adil dari pihak wanita maupun dari pihak pria atau laki-laki. Itu tetap harus bersama diedukasi bagaimana pentingnya untuk menjaga satu sama lain, bagaimana pentingnya untuk mengontrol diri sendiri, bagaimana caranya untuk menjaga satu sama lain, dan juga bagaimana caranya untuk menghormati antar gender dan juga satu sama lain. Karena wanita di sini adalah bukan sebuah objek yang bisa Anda mainkan, yang bisa Anda manfaatkan, yang bisa Anda buang jika Anda sudah tidak perlu. Bukan seperti itu. Jikalau laki-laki bisa menjaga seorang perempuan atau perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya selayaknya ibunya, selayaknya saudara-saudara perempuannya, atau selayaknya anak perempuannya nanti kelak,
maka dia tidak akan menyakiti wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya selain keluarganya. Saya harap setelah Anda semua mendengar video ini, menonton video ini, pikiran kita semua bisa menjadi lebih terbuka, bisa menjadi lebih dewasa dan juga bijak. Bagaimana pentingnya menjaga satu sama lain, bagaimana kita harus bertindak tidak hanya simpati tetapi empati terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi saya harap kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus yang membuat seorang wanita ini value-nya atau harga dirinya menjadi rendah hanya karena dia adalah seorang wanita atau perempuan. Tidak. Wanita dan juga laki-laki punya kedudukan yang sama. Ibu R.A. Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita sehingga tidak ada lagi diskriminasi level atau hak atau seperti kamu kodratnya seperti ini, tidak ada lagi. Karena laki-laki dan juga wanita itu punya kodrat yang sama, punya hak yang sama sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Jadi kedepannya tidak ada lagi yang namanya menjadikan wanita sebagai suatu objek, tidak ada lagi yang namanya melecehkan hanya karena dari baju. Itu nggak make sense sama sekali. Yang harus kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol pakaian kita bisa mengontrol perilaku, kita bisa mengontrol pikiran dan juga hawa nafsu kita. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton video ini. Semoga kedepannya hal-hal yang sudah saya sampaikan bisa menjadi motivasi dan juga pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Justice for all women in the world, justice for all women in Indonesia.